wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin wa shalla wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala sebagaimana salat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya serta orang-orang yang istiqomah berada di dalam naungan sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali melanjutkan pelajaran kita di Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairin natiqina biha karya Syekh Faniambadi Abdul Rahim hafizallahu taala. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah masuk di halaman keberapa? Halaman berapa? 88. Halaman 88. Halaman 88 ya. Nah. Ya, jadi kemarin saya kasihkan tugas, saya belum cek pasti tugasnya. Dan insya Allah nanti akan kita lihat ya tugasnya. Siapa peserta Nelly Sari atas nama Nelly Sari? Itu siapa? Ada yang kenal? Mufidah Kahar. Ustaz. Oh, Mufidah ya. Kahar. Mufidah. Oh, nah. Alhamdulillah. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk di halaman ke-88 ya. Tapi sebelum itu ada penyampaian yang harus saya sampaikan. Berhubung karena alhamdulillah pada beberapa pekan sampai akhir Desember Ana punya waktu luang untuk antum semua ya, karena masa cuti ya, karena Ana dapat cuti. Jadi sebagaimana yang telah saya jelaskan kemarin, kalau misalnya kita ada rencana untuk daurah ya, daurah. Nah, saya rencana buat daurah cukup 1 hari saja, tapi 1 harinya itu ada mungkin 5 sesi atau mungkin kita buat daurah 2 hari. Saya rencananya buat 1 hari tapi bersesi sampai 5 sesi. Nah, atau ada mungkin yang minta 2 hari, terserah yang mana kira-kira bagus. Nah, di sini sebelum kita masuk pelajaran ya, saya mau minta pendapatnya dari teman-teman, baik dari ikhwan ataupun dari akhwat, di waktu apa yang antum bisa. Mungkin kurang lebih di akhir pekan ya, hari Sabtu atau hari Ahad. Nah, mungkin bisa dicek dulu tanggalnya masing-masing, tanggal apa yang bisa dan tanggal apa yang tidak bisa. Oke. Ada teman-teman yang keberatan mau dibuat daurah atau ada yang mau disampaikan? Tafadhol. Atau setuju semua mau diadakan daurah? Nah, Ustaz. Ada yang tidak bisa ikut daurah? Coba angkat tangan yang tidak bisa. Yang tidak bisa. Atau ada yang punya halangan di akhir pekan? Jadwalnya tanggal apa dulu Ustaz supaya ditahu. Yang jelas akhir pekan, hari Sabtu atau hari Ahad. Kalau saya saya prediksi. Saya lihat kalender dulu.
Oke. Kalau hari Sabtu ini, ada yang tidak bisa hari Sabtu ini? Ana sudah full Ustaz. Hari Sabtu ini. Nah, Atas. Apa? Kenapa Ahad. Bu? Hari Ahad. Kalau Hari Ahad Ahad, ya Ana ada kegiatan hari Ahad. Kalau hari Sabtu tanggal 18, ada yang bisa? Ada yang tidak bisa? Tanggal 18. Ana enggak bisa Ustaz. Karena ada kegiatannya? Iya, jemput anak dulu. Jemput anak. Kenapa? Hari Sabtu. Iya. Pulang kampung. Baik. Ada libur nasional ya di ini di apa? Di bulan Desember. 25. Tanggal 25, hari Sabtu ya. Oke, kalau tanggal 25 ada yang tidak bisa? Apa ini Sri Mulyani? Ana sudah mulai pelepasan KKN dari tanggal 27. Oke, Ana tidak di tanggal 27. Kalau tanggal 25 atau tanggal 26, ada yang tidak bisa? Tanggal 26 bisa Ustaz. Kalau tanggal 25, hari Sabtu? Nggak bisa kalau hari Sabtu Ustaz saya. Oke, tanggal 26. Tanggal 26. Baik, tanggal 26. Ada yang tidak bisa tanggal 26? Tanggal 26, ikhwan akhwat. Ada yang tidak bisa? Oke, tidak bisa Sri Mulyani ya. Baik. Ada yang bisa mengakali ikhwan akhwat bagaimana caranya supaya kita bisa coba saya minta dulu angkat tangan yang bisa tanggal 19, angkat tangan yang bisa tanggal 19. Tanggal 19. Itu mulainya jam berapa Ustaz? Kita mulai pagi. Pagi, satu sesi, 1 jam. Habis itu masuk lagi siang. Pokoknya selama 5 jam. Jadi habis itu 1 jam istirahat. Masuk lagi jam sekian istirahat. Masuk lagi jam sekian istirahat. Jadi tidak sekaligus 5 jam, tidak. Jadi paginya mungkin jam 8 sampai jam 9. Habis itu kita masuk lagi jam 11 sampai jam 12. Kita masuk lagi sore jam 3 sampai jam 4. Kemudian kita ambil apa namanya? eh, apa namanya? Isya, habis Isya 1 jam. Kurang lebih begitu. Jadi daurahnya itu perharinya begitu. Ada yang angkat tangan coba yang bisa tanggal 19. Supaya Ana buat posternya langsung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. 8. Umuatah tidak bisa 9. Oke, di sini Umuatah tidak bisa tanggal 19. Ana masih belum tahu beberapa Apa? pekan. Ana masih belum tahu beberapa pekan ke depan jadwalnya. Jadi insya Allah kalaupun emang ditentukan tanggal 19 atau 18-nya ya Ana usahakan. Diikuti. Nah, oke sudah ada 10 orang. Tapi Akhromi bisa selalu siap sedia rekaman ya, Akhromi? Oh, tidak. Oh, tidak. Ahsan. Akhrian kalau misalnya tanggal begitu bisa tanggal 19. Bisa Ustaz, bisa Ustaz. Rekaman siap? Kalau Mbak ada Isa agak telat karena Ustaz kapan? Oh iya.
Baru selesai soalnya di sini. Salatnya iya, iya. Lah bahasa. Jadi kita agak mundurkan saya, tidak ada masalah. Tapi kalau bisa kita kalau malam tidak usah lah, maksudnya kita pepet saja dari pagi sampai sore ya. Oke, Pepet saya dari pagi sampai sore. Begitu. Jadi bisa Pak. karena kalau misalnya malam ya antum kan otaknya sudah jalan dari pagi sampai malam ya, apalagi bahasa Arab ya. Dan sampai dilihat sama istrinya antum, kenapa ini Abi ini tidak tiba-tiba jadi teler gitu. Ya tapi enggak masalah ya. Malamnya kita gunakan saya untuk istirahat. Pagi sampai sore saja kita cancangnya untuk 5 sesi. Itu mudah-mudahan bisa. Saya kira mayoritas setuju ya tanggal 19 Desember. Tapi jangan bilang teman-teman JARS di hari biasa tidak diadakan, bukan ya? Maksudnya tetap diadakan, cuma di tanggal 19 itu yang kita rapatkan materinya ya. Dirapatkan materinya karena kita mau buru ya. Buru ini ya, kebetulan Ana juga ada waktu supaya tidak terlalu ini ya, supaya tidak terlalu lama kita selesai di jilid 2. Karena inti dari pembahasan di ini sebenarnya jilid 2 teman-temannya. Sebenarnya selesai jilid 2 itu sudah enak sekali. Jilid 3 itu sebenarnya hanya pengembangan. Jadi sebenarnya selesai jilid 2 itu sudah sangat bagus. Jadi itu tanggal 19 ya. Insya Allah saya akan buatkan pamfletnya untuk bisa teman-teman jadikan poster dan bisa di-share ke ini ya, ke story dan sebagainya. Saya tidak buat untuk Doro untuk jilid 1 karena ya jelas jilid 1 kan jumlah pesertanya banyak. Jadi kalau antum kan semi privat jadi bisa diatur ya, bisa diatur. Jadi sudah fix ya insyaallah tanggal 19. Jadi silakan dicatat teman-teman ininya darsnya tanggal 19 sekaligus sana bikinkan nanti pamfletnya ya, ya. Paham ya? Materinya seperti biasa kita lanjutkan materinya kita gitu. Ya, sahalallahu lana umurana. Sekarang kita masuk di halaman ke 88. Baik, kita masuk ke halaman 88 teman-teman sekalian ya. Langsung saja ya. Amama kulli jumlatin sigotani lil fi'li. Di depan setiap kalimat berikut ada 2 sigoh, ada 2 pola, ada 2 bentuk. Ya, jadi sigoh itu pola bentuk. Ada 2 pola atau bentuk fi'il. Ikhtar as-sighata as-sahihata wa akmil biha al-jumlata. Pilihlah bentuk atau model yang benar ya, dari yang benar dan sempurnakan kalimatnya. Jadi perhatikan teman-teman ada 2 sighah seperti yang seperti yang kita bisa lihat di sini ya, ada tadrusu, ada tadrusina. Nah, kita sisa disuruh ikhtar ya, memilih ya, pilihlah yang mana kira-kira cocok untuk masuk di kalimat di sini ya. Untuk masuk di kalimat di sini. Bagaimana cara mengetahuinya? Ya sederhana, perhatikan saja di sini siapa failnya, di sini siapa failnya, gitu ya. Nah, di sini dia bahas apa sih sebenarnya yang menjadi fa'il siapa sebenarnya gitu. Karena kan ada fi'il. Di mana ada fi'il pasti ada fa'il. Nah, maka yang dibahas di sini apa fa'ilnya. Gitu ya. Nah, perbedaannya tadrusu atau tadrusina gitu ya. Cara mengetahuinya perhatikan di kalimatnya. Saya kasihkan contoh nomor 1 langsung ya. Fi ayyi sanatin bla 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 ya fatatu ya. Di tahun berapakah titik-titik wahai
fata itu artinya pemudi ya, pemudi. Wahai apa ya kalau bahasa Indonesia pemudi, perempuan ya, gadis ya, wahai gadis ya. Wahai gadis. Nah, di tahun keberapakah titik-titik wahai gadis? Maksudnya kalau kita terjemahkan di tahun keberapakah kamu belajar wahai para gadis ya. Fatatu itu gadis ya, itu mufrad ya, mufrad muannas. Kalau mau jamaknya fatayat ya, fatayat. Nah, sisa dipilih. Jadi kira-kira yang mana benar? Tadrusu atau tadrusina? Yang mana benar? Tadrisina. Tad Tadrisina. iya. Tadrusina. Bukan tadri ya, bukan tadri, tadru. Ya. Tadru karena berasal dari taf'ulu ya, darosa yadrusu, tadrusu ya, tadrusina. Ya bukan tadrisina, bukan. Tapi tadrusina. Gitu ya. Jadi tadrusina karena tadrusina itu failnya apa failnya? Tadrusina? Failnya Ya, mukhatabah. ya muannas mukhatabah ya, domir ya, domir muttasil takdirnya Anti. Nanti. ahsan. Ya muannas mukhatabah, perhatikan tadrusina. Ya muannasa mukhatabah. Itu ya, tadrusina. Oke, saya kira mudah ya, mudah. Oke, sekarang kita lanjutkan saja di nomor kedua. Saya minta Ikhwan dulu. Coba Romi, silakan nomor 2 Romi. Masih mayoritas suara nyantum. Masih kedengar. Iya. Aku yang mana ini? Oke, di sini tadi Akhromi ta'rifu menggunakan ini ya. Ta'rifu ismu tabibi pakai dhamma, ismu tabibi allazi yaskunu ya yaskunu amama baitina ya Ahmadu. Gitu ya. Oke, sekarang saya tanya, betul fiilnya ta'rifu? Betul? Sudah benar? Sahih? Betul. Sahih. Sahih Ustaz lagi. Oke, sekarang kita masuk lagi. Ismu, betul tidak pakai doma di sini ismu? Nasab. Apa? Fathah. Kenapa bisa fathah? Maf'ulun bi. Maf'ulun bi, ahsan. Jadi perhatikan akhromi, ismu bukan ismu ya, tapi isma gitu ya. Isma karena dia sebagai objek. Apakah engkau mengetahui ta'rifu? Engkau mengetahui apa? Nama ya, isma. Jadi isma sebagai maf'ulun bi-nya, makanya dia di fathah. Ata'rifu isma tabibi, atau bibi sebagai apa? Mudhafun ilaih. Allazi na'at ya, na'at yaskunu amama ya, yaskunu itu fi'il mudhari ya, fi'il mudhari. Amama baitina, ini bentuk apa ini? Amama baitina, teman-teman. Apa? Mudhafun ilaih, karena ini amama itu zorof ya, zorof. Zorof kan mudhaf kan, berarti baiti itu mudhafun ilaih, makanya di i'rab kasro ya, baitina gitu ya. Nanya juga mudhafun ilaih gitu ya. Jadi baiti itu mudhaf juga, nanya mudhafun ilaih gitu ya. Jadi amama baitina itu mudhafun ilaih. Ya Ahmadu dhamma ya. Dhamma karena dia ya nama tunggal ya, jadi dia mabni di atas dhamma. Gitu ya. Jadi sisa ini saja.
Ya, afwan ya. Ada gangguan jaringan. Nah, baik. Sudah paham ya semua teman-teman? Alhamdulillah. Sekarang kita masuk lagi nomor 3. Nomor 3, silakan akhwat Ummu Atta, silakan Ummu Atta. Limada taktubna al-wajibati bil qalamil ahmari ya banati. Limaza taktubna ya, menggunakan ini al-wajibati bil qalami al-ahmari ya banati. Oke. Apa artinya nih itu? Kenapa kalian menulis Al-wajibat al-wajibat umata. Apa al-wajibat ikhwan akhwat? PR. Jawaban. Tugas ya. Tugas. PR ya. Bil qalamil ahmar ya banati, dengan pulpen yang merah wahai anak-anak perempuanku. Oke, Umata memilih taktubna. Benar ini taktubna? Betul? Benar. Benar ya, benar. Mana failnya ini taktubna? latihan? Mana taktubna? Naam, jaringannya keluar. Ya, la ba'sa. Mana failnya? Ikhwan akhwat. Taktubna. Wajibati. Hah? Failnya wajibati. Failnya. Failnya nah. Hah? Nah, ahsan. Jelaskan Umata. Failnya domir mutasil, takdirnya antuna. Takdirnya antunna. Ya, kalian perempuan ya. Karena menggunakan kalian perempuan karena banati ya. Wahai anak-anak perempuanku. Ya. Al-wajibati. Kenapa di sini kasroh tidak menggunakan dhamma, bukan al-wajibat? Ikhwan akhwat. Maf'ul fi. Jamak mu'annas salim. Maf'ul fi. Jamak mu'annas salim. Maf'ul fi. Maf'ul bih. Maf'ul bih. Jamak muannas salim ya, maf'ul bih hukumnya mansub ya. Mansubnya jamak muannas salim dengan tanda Kasrah. kasrah. Al-wajibati ya, karena kan dua kemungkinan kalau jamak muannas salim, kalau bukan al-wajibatu, al-wajibati. Bil qalamil ahmari naut dan man'ut ya banati. Ya banati munadanya, banati munadanya. Ahsan, barakallahu fikum. Mata ya. Oke, sekarang kita masuk lagi ikhwannya. Coba silakan Akhrian nomor 4. Fi wa fi waqot apa? Waktun kan berasal dari waktun. Waktul perhatikan huruf jarnya. Fi waktil amali tal'ibuna ya abnai. Tal'abuna ya abnai. Ya abnai, ahsan, tal'abuna ya. Fi waqtil amali tal'abuna ya abnai. Perhatikannya, tal'abuna berasal dari la'iba yal'abu. Ya, perhatikan, la'iba yal'abu. Makanya ainnya itu tetap ya. Yal'abu, yal'abani, yal'abuna dan seterusnya sampai ke bawah ya. Tal'abuna ya, benar. Oke, sudah benar ini pemilihannya ikhwan akhwat tal'abuna? Benar. Benar, oke. Mana failnya Akhrian? Failnya wawu jamaah Ustaz.
Wow, domir domir muttasil. takdirnya. Waw jamaah domir muttasil. Hmm. Takdirnya hum. Takdirnya hum. Takdirnya hum. Takdirnya apa ikhwan akhwat? Antum. 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 Jangan lupa ya. Yang hum itu bukan tal'abuna tapi apa? Tapi apa? Ikhwan? Yal'abuna ya. Ya. Ya gitu. Ya. Ya. Nah, gitu. Ini perhatikan tal'abuna ya. Afi waqtil amali tal'abuna ya abnai. Apa artinya akhirnya? Apakah di dalam Di saja. Apakah di waktu ini apa kok? Waktu ya satu. Waktu. Oh, apa di waktu bekerja? Waktu belajar satu. Ya, waktu bekerja atau waktu belajar. Bekerja kalian bermain, kayak kalian akan bermain wahai anak-anakku. Kalian sedang bermain. Kalian sedang bermain wahai anak-anakku. Nah, afi waqtil amali tal'abuna ya abnai. Apakah di waktu maksudnya di waktu tugas ya, kerja tugas atau pekerjaan ya, al-amal maksudnya bekerja, apakah di waktu bekerja kalian sedang bermain-main wahai anak-anakku gitu ya. Nah, waqtil amali itu mudhaf ilaih ya, mudhaf ilaih. Hasan, barakallahu fikum akhrian ya. Sekarang kita masuk ke teman akhwat lagi. Dari akhwat nomor selanjutnya. Coba Mustalifah. Silakan Mustalifah. Mata tadhabu ila suki ya abi? Kapan kamu pergi ke pasar wahai ayahku? Oh ya, ayahku. Tadhabu. Coba jelaskan mana failnya. Tadhabu domir mustatir takdir astagfirullah. Tadhabu domir muttasil. Mana domir takdir muttasil? Astagfirullah. Domir mustatir ya. Mustatir atau muttasil? Musdalifah. Mustatir Ustaz. Mustatir atau muttasil? Ikhwan akhwat? Mustatir. Oh, Mustatir Ustaz. Takdir anta yaudi ila abi. Jadi domirnya mustatir. Ya, mustatil. Jadi jangan ragu ya. Jadi domirnya adalah mustatir, tersembunyi ya, tersembunyi. Tidak kelihatan domirnya. Tidak kelihatan. Ya, kembali ke abi anta. Anta ya, kembali ke anta. Ya, takdirnya adalah anta, kembali ke ayahnya ya. Ya. Kapan kamu pergi ke pasar wahai ayahku? Ahsan. Gitu ya. Lanjut nomor 6 Musdalifah, ini pendek ya. Ata'rifina rokma hatifis saudaliyati ya ummi? Apakah kamu mengetahui nomor telepon apotik tersebut wahai ibu? Bagus wahai ibuku, bagus. Ata'rifina rokma hatimis saudaliyati ya ummi. Perhatikan ta'rifina ya. Benar ya, ta'rifina bukan ta'rifu. Ta'rifina mana failnya? Ya muannas mukhatabah domir muttasil takdir anti. Takdir anti. Ahsan. Taf'ulina ya, taf'ulina. Perhatikan kembali wazannya ya. Ata'rifina rokma. Kenapa bisa fathah di sini? Rokma maf'ul bih. Maf'ul bih ya, hukumnya mansub ya, mansub fathah ya. Kemudian kenapa bisa di sini kasrah? Dia mudhof ilaih sekaligus mudhof. Ahsan. Jadi di sini perhatikan teman-teman, di sini maf'ul bih sekaligus mudhof ya. Di sini mudhofun ilaih sekaligus mudhof.
Nah, di sini mudhafun ilaih, makanya as-saidaliyati. Raqma hatifis saidaliyati. Nomornya, teleponnya apotik. Nah, kurang lebih seperti begitu terjemahan kasarnya ya. Nomor teleponnya apotik. Gitu ya. Oke, barakallahu fikum. Ya, sudah lancar ya Mustalifah. Ya, fokusnya itu aninya filenya ya, filenya. Sekarang saya coba minta lagi peserta berikutnya. Coba siapa? Mufidah, silakan Mufidah. Nelisari ya. Silakan. Mufidah. Sisa sedikit lagi, ikhwan akhwat. Baru masuk das berikutnya. Mufidah. Nah, Ustaz. Atak Rokus sabi. Ulang. Kariri. Atak ro'na hadhil majallata ya akhwatu. Ahsan. Taqra'na ahsan ya, bukan ini. Taqra'una ya, taqra'una bukan ya. Taqra'na. Oke, taqra'na mana failnya? Mufidah? Mufidah? Yes. Mana failnya? Fa'il. Mana failnya? Sudah pernah saya ajarkan fail atau tidak datang? Hadir kayaknya Ustaz. Mana failnya di sini akhwat? Damir mutasil. Hah? Nun. Mana? Yang nunnya Ustaz. Nun. Ahsan. Nun damir Mutasil. Damir mutasil, takdirnya antunna. Ahsan. Taqra'na, kalian sedang membaca ya. Antunna, kalian sedang membaca. Ya akhwat, ya perhatikan akhwat ya. Akhwat. Makanya ini akhwat perempuan-perempuan ya, wahai saudara-saudara perempuan. Nah, taqra'na hadhil majallata. Kenapa bisa di sini fathah? Mufidah. Karena maf'ulun bi Ustaz. Maf'ulun bi, hukumnya Mansub, tandanya fathah. Kemudian oke. Ya akhwatu. Oke, sekarang saya tanya akhwatu. Kenapa bukan akhwatun? Karena ada ya harfun nida. Ya, terus kalau ada? Bukan dhammatain. Hah? Bukan dhammatain. Apa Ya. di sini ikhwan akhwat? Kenapa bisa tidak dhamma di sini? Mabniun ala dhammah. Iya, dia mabni. Tetap di atas dhamma. Tapi ya itu fungsinya bukan memabnikan ya. Fungsi aslinya itu dia apa? Sebagai Mansub. memansubkan atau menasobkan ya. Cuma dia belum di sini perannya karena di sini masih satu ya. Masih tunggal mufrad gitu ya. Jadi makanya dia tidak gitu. Oke, silakan belajar baik-baik Mufidah ya. Baik, ikuti terus kajiannya karena yang kayak begini tuh harus ikut terus ya, Ahsan, barakallahu fikum. Silakan ditanya teman-temannya tentang materi tadi. Sekarang kita lanjut Ainun Fitria, silakan Ainun. Nomor 8. Ainun. Nah, Ustaz. Iya. Afi mahati al-jami'ah. Afi mahaji'ah. Oke, kita lihat mahaji'ah. Coba dibaca lengkap. Mahaji al-jami'ati
Jami'ah taskunu ya Al-jami'atu, jami'ata, jami'ati. jami'at jami'ati Jami'ati, oke. Afi mahaji al-jami'ati, apa di sini? taskunu Taskunu. Ini. Naam, Ustaz. Taskunu. Oke, Afi mahaji al-jami'ati taskunu ya akhi. Apakah di apa artinya situ? Kalau mahaji la arif Ustaz. Kalau jami'ah Mahaji itu dari asalnya dari asrama-asrama. Mahja'un. Mahja'un. Apa? Apa artinya ya ikhwan akhwat? apakah di asrama universitas kamu tinggal wahai saudara laki-laki? Bagus. Afi mahaji al-jamiati taskunu ya akhi. Apakah di asrama kampus kamu tinggal wahai saudaraku? Nah, sekarang saya tanya ikhwan sama akhwat. Benar tidak fathah di sini? Betul? Salah. Kenapa bisa salah Nur Rasyah? Kan ini mahaji ini apa? Ismul lazil lain sarif. Nah, harfun jar. Apa? Ih, Apa? ada huruf i dan dia Tapi kan mahaja kan ini apa? Ini ismul lazil lain sarif. karena dalam dua keadaan apa dia mudhof dan beralif lam. Tadi singgur musarif. Apa kenapa Ummu Aisyah? Kenapa Ummu Aisyah? Karena bisa di sini Ummu Aisyah? Fathah atau kasr di sini? Mahaji atau mahaji ya? Hah? Nur Rasyah, mahaji atau mahaji yang? Mahaji, karena Dia mudhof. mudhof. Nah, Kenapa karena mudhof? karena ismul ladzi la yansharif kasrah apabila dalam dua keadaan dia mudhof dan beralif lam. Beralif lam. Ahsan, barakallahu fikum Nur Rasyah. Masih ingat ya? Jadi teman-teman, ini memang ismul ladzi la yansharif ya. Ismul ladzi la yansharif yang ketika dikena huruf jar maka dia menjadi fathah. Tapi kondisinya berubah. Ini bentuknya mudhofun ilaih, mahaji al-jami'ah ya. Maka dia itu kembali ke posisi kasrohnya. Makanya dia itu di majrurnya dengan kasroh. Majrurnya dengan kasroh ya karena dia posisinya mudhofun ilaih. Gitu. Paham semua ikhwan akhwat? Sebentar sudah dilupa. Apa? Tidak Kenapa? paham. Apa yang enggak paham? Apa yang enggak paham? Sekarang saya tanya. Sekarang begini. Mahaji itu adalah jamak apa? Jamak Taksir. Jamak taksir ya. Bentuk apa? Bentuk Mafa'il. iya mafa'ila. Mafa'ilu ya, mafa'ilu ya. Fa'ilu. Ini apa nih? Sigo apa namanya? Siga muntaha al-jumu. Siga muntaha al-jumu gitu ya. Sigo muntaha al-jumu itu termasuk dari isim yang tidak bertanwin. Isim yang tidak bertanwin. Misalnya masajidu gitu ya. Masajidu. Jadi salah kalau ada bilang masajidun. Itu salah. Tapi tidak bertanwin. Nah, ismul lazil yansharif ya, ismul lazil yansharif ini sigal muntajumu kan? Nah, dia bagian dari ismul lazil yansharif. Nah, ismul lazil yansharif ya bentuk model sigal muntajumu seperti begini. Itu ketika dia dimajrurkan, majrurnya dengan tanda apa? Mansub. Majrurnya dan tanda mansub. Tanda kasroh. Iya. Majrurnya dan sudah bilang majrur, bilang lagi mansub. Memang caranya. Oh, kira tadi. Saji fi masaji
Jidi atau masajida? Masajidah. Fi masajida. Gitu ya, fi masajida. Begini modelnya, model asalnya ya, di kasro gitu ya. Di kasro. Jadi ada huruf jar. Nah, kasusnya sama seperti ini fi mahaji. Kita ini ya, abaikan dulu al-jami'ah. Sebenarnya mahaji itu kan siga multarjumu, tidak bertanwin ya. Jadi ketika dia di kasro, mahaji'ah ya, mahaji'ah afwan, mahaji'ah. Ya, karena ini bentuk majrurnya di fathah. Cuma dia bakalan kehilangan bentuk seperti begitu. Siga multarjumu akan kembali netral menjadi kasro ketika dua keadaan. Yang pertama dia itu sebagai mudhof. Yang kedua dia itu kemasukan apa? Al. Kemasukan al. Nah, masajida itu sudah benar ya, masajida, fi masajida. Ya. Tapi kalau ada alnya kembali dari asal fil masajidi ya, fil masajidi. Nah, itu yang pertama, kemasukan al. Yang kedua, dia menjadi mudhof, teridofahkan, ya, tersandarkan. Nah, ini kan mahaji, ini kan tersandarkan ke al-jami'ah ya. Tersandarkan ke al-jami'ah. Maka kaidah majrur dengan fathah itu sudah hilang. Dia menjadi majrur dengan kasro kembali sebagai jamak taksir, gitu ya, sebagai jamak taksir. Gitu. Paham Umuatah? Umuatah? Paham? Oke, sepertinya ya, yang lain paham ini, yang lain paham. Alhamdulillah. Ya, saya kira paham ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi ya. Jadi di sini itu ainun, di sini kasr ya, tetap dikasrohkan, bukan fathah. Paham ainun ya? Nah, Ustaz. Barakallahu fikum. Oke, sekarang kita masuk nomor 9. Nomor 9 coba lagi peserta akhwat, banyak akhwatnya. Nur Anissa, silakan Nur Anissa. Nah, Ustaz. Nah, Ustaz. Nomor 9. Nahnu la nal'abu kuratal qadami fi syawari'i. Fi syawari artinya kami tidak bermain bola di jalan, Ustaz. iya, di jalan-jalan. Ini jamak Di taksir jalan. teman-teman ya, syawari'i, di jalan-jalan ya. Syawari'i. Kan asalnya dari syari'un ya. Nah, gitu ya. Oke. Nahnu la nal'abu ya, nal'abu. Perhatikan nal'abu ini digunakan ya. Oke, nal'abu digunakan. Mana di sini fa'ilnya? Nuranisa? Nal'abu. Fa'ilnya domir mustatir. Takdirnya? Takdir nahnu. Takdirnya nahnu. Ahsan. Karena di sini sudah dia bilang nahnu ya. Kami jadi sudah jelas fiilnya ya. Nahnu nal'abu. Tidak mungkin nahnu la al'abu. Tidak mungkin. Karena kan sudah jelas nahnu di sini. Kami tidak bermain sepak bola di jalan-jalan ya. Kurota kenapa di sini fathah? Maf'ul bi, Ustaz. Maf'ul bi. Ahsan. Qurratal qadami fi asyawari. Barakallahu fikum. Nomor 10 Nuranisa, selesaikan dulu. Ustaz, nomor 10. Aina tadrusu anta? Adrusu fil jami'atil islamiyati. Artinya? Di mana kamu belajar? Saya belajar di kampus Islam. Ahsan. Adrusu
bil Jamiatil Islamiyati. Di mana kamu belajar? Adrusu bil Jamiatil Islamiyati. Saya belajar di kampus Islam. Adrusu mana failnya? Dhamir mustatir Ustaz. Takdirnya? Takdir ana. Takdirnya ana. Ahsan. Barakallahu fikum Nuranis. Alhamdulillah. Sudah paham ya? Alhamdulillah teman-teman sudah paham 10 nomor. Sekarang kita lanjut bagian ke-6 ya. Ta'amalil amsilatal atiyata. Perhatikan contoh-contoh berikut. Perhatikan. Bagian A. Sami'tu annaha ahsanu tabibatin fil mustashfa. Saya mendengar bahwasanya dia adalah dokter terbaik di rumah sakit. Perhatikan annaha ya. Annaha. Kemudian bagian ba yaquluna innaha ahsanu tabibatin fil mustashfa. Mereka berkata sesungguhnya dia adalah dokter terbaik di rumah sakit. Kemudian bagian ketiga, innal Qur'ana kitabullahi. Sesungguhnya Al-Quran adalah kitab Allah. Nah, perhatikan kita lihat. Fi awalil jumlati, di awal kalimat itu inna, digunakan inna. Jadi inna itu tidak digunakan, jadi inna teman-teman digunakan di awal kalimat. Jadi tidak digunakan anna di awal kalimat. Gitu ya. Nah, kemudian ba'da qol ya, setelah dia berkata maka ada inna. Perhatikan contoh di bagian ba, yaquluna ya. Jadi tidak dikatakan yaquluna annaha, tidak. Nah, setelah seseorang berkata, maka seseorang tersebut mengatakan inna, bukan anna. Kemudian badal af'alil ukhra, setelah fiil-fiil yang lain itu menggunakan anna ya, menggunakan anna. Jadi setelah adanya fiil menggunakan anna ya, menggunakan anna. Nah, jadi perhatikan yang ada di bagian A, sami'tu annaha. Perhatikan sami'tu adalah fiil, anna digunakan anna. Jadi bukan sami'tu innaha. Apa maksudnya ya? Sami'tu innaha, itu salah. Nah, itu salah. Jadi perhatikan penggunaan inna dengan anna ya. Inna dengan anna. Ya. Perhatikan fi awalil jumlah, di awal kalimat itu inna. Ya, ini kan masuk di mubtada khobar ya, dan sudah kita jelaskan isim inna dengan khobar inna. Innal Qur'ana, Al-Qur'ana itu adalah isim inna. Kitabu itu adalah khobar inna ya. Khobar inna. Nah, itu yang pertama di awal kalimat. Kemudian ba'da qol, setelah dia berkata maka digunakan inna. Digunakan inna. Ya, sama ya, innaha ahsanu itu juga sama ya. Ha itu adalah isim inna. Ahsanu itu juga adalah khobarnya. Cuma kapan digunakan innanya? Innanya digunakan seandainya di tengah kalimat, maka dia digunakan setelah qol, berkata. Nah, adapun anna itu digunakan setelah fiil-fiil yang lainnya, ya, fiil-fiil yang lainnya. Maka digunakan samitu annaha. Jadi bukan samitu innaha, bukan. Itu ya. Jadi perhatikan di sini kaidah penggunaan inna dengan anna. Kapan digunakan inna, kapan digunakan anna. Gitu ya. Oke. Kita lanjutkan atau cukupkan dulu? Cukup. Cukup saja ya. Karena sudah jam 21.30 ya.
Jam 21.30. Alhamdulillah. Ya, teman-teman sekalian, ya, kita pada malam hari ini, dan masih ada beberapa teman yang belum menyelesaikan tugasnya. Jadi saya harap besok kita daras kembali dan besok tugasnya diselesaikan. Yang lain ya, yang lain belum diselesaikan. Adapun konsekuensi saya tahan dulu, saya minta dulu keseriusannya untuk kerjakan tugas, gitu ya. Selesaikan tugas karena ada, alhamdulillah kalau ikhwan sudah selesai ya. Sudah selesai semua. Sisa akhwat ada beberapa. Ya, sisa akhwat ada beberapa. Nah, teman-teman sebagai bahan persiapan besok silakan sisa dibaca-baca di bagian halaman 89 dengan halaman 90 ya. Halaman 90 atis ata wasamanin ya, wasamanin. Halaman 89 dengan halaman 90. Jadi sisa dibaca ya, dan supaya besok kita bisa selesai di daras ke berapa ini? Daras ke-12. Insyaallah besoknya kita akan masuk ke daras ke-13. Saya kira itu saja ya teman-teman sekalian. Kenapa tambah ke sini tambah susah materinya? Enggak mudah sekali. Kenapa tambah susah? Umat apa yang susah? Apanya? Yang lain paham penggunaan inna sama anna ini tadi? Ada yang mau ditanyakan? Tafadhal. Paham ya? Penggunaan inna sama anna ya? Alhamdulillah. Tolong dicatat baik-baik gitu ya. Kapan digunakan inna, kapan digunakan anna. Umuata kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, tafadhal ya. Banyak istilah. Apanya istilahnya lagi Umuata? Ini kita baru dars ini. Yang mana? Dijelaskan, coba dijelaskan Umuata supaya teman-teman bisa dapat faedahnya juga. Bisa dijelaskan? Oke, saya kira cukup saja ya karena tidak jelaskan di bagian mananya yang sulit. Insya Allah kalau semakin lama akan semakin kebiasaan dengan istilah-istilah begitu. Asalkan antum konsisten saja. Asal antum konsisten. Saya kira itu saja teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita sampaikan. Kalau ada bilang kenapa bahasa Arab ya sedikit, ya memang ikhwan ya, akhwat, bahasa Arab itu memang pesertanya sedikit gitu. Banyak orang yang mau bilang oh saya bisa baca kitab dalam waktu beberapa jam. Aduh. Kalau orang bisa baca kitab dalam waktu cuma 7 jam, 8 jam, 10 jam, itu mungkin para ulama dari semenjak zaman dahulu harusnya sudah bisa dapatkan itu rumusnya, tapi tidak bisa. Karena kita tidak ikuti metode-metodenya para ulama. Kalau metodenya para ulama itu dia sudah ramu sedemikian rupa sehingga sebaik mungkin dia bisa membaca. Nah, kalau misalnya ada mau cepat, bisa baca kitab dalam waktu begini, itu susah. Perhatikan saya, kalau dia dalam waktu 30 jam misalnya atau 25 jam, betul tidak dia bisa baca kitab? Belum tentu. Bahkan sangat diragukan kemampuan baca kitabnya karena yang kayak begini, kaidah-kaidah begini itu teman-teman itu dilatih terus. Kepekaan kita terhadap bahasa Arab terus dilatih. Nah, tidak bisa dilatih hanya untuk selama 32 jam. 32 jam itu kita hanya mengenal kaidah-kaidah dasar. Oke, kaidah dasarnya tahu, tapi kalau pada saat aplikasinya bagaimana? Bisa tidak diterapkan. Nah, di bagian situ yang susahnya ya. Nah, Durusul Lugha mengajarkan kita bagaimana kita bersabar, dipraktikkan kaidahnya pelan-pelan. Kenapa bisa di fathah? Kenapa bisa dhamma? Kenapa bisa kasrah? Gitu. Itu ya. Jadi pada saat baca kitab tidak kaget lagi. Tidak kaget gitu ya, meskipun di Durusul Lugha itu kebanyakan masalah kampus karena memang ini diktat kampus ya, muqarrarnya Madinah dulu, Jamiah Islamiyah gitu. Jadi wajar kalau kita banyak berkenalan dengan hal-hal yang di kampus gitu ya. Saya kira itu saja ya teman-teman sekalian yang kita bisa ya nanti teman-teman ya akhwat bisa dijelaskan, nanti jelaskan ya.
Nasallallahu ta'ala ayyamfana bima 'allamtana wa 'allamana bima yanfa'una. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.